Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers. Dan hari ini market review agak rame sedikit kita mejanya karena ada orang jauh yang datang. Aduh. Ini luar biasa dinanti-nantikan juga karena mumpung masih Januari. Yes. Jadi 2025 start fresh. Ini sekalian kita mau tanya gimana caranya biar si cuan-cuannya itu nggak cuma 3 kali. Cuan terus aja pokoknya. Asalkan gak greedy ya Bu ya. Oh iya. Jangan maunya cuan terus Bu. Harus ada ininya juga dikit. Betul, makanya namanya investasi itu harus sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Nah itu dia. Gitu kan. Dan keikhlasannya ya. Juga kadang-kadang juga begitu. Kita akan belajar sama Andri Hakim Detikers, salah satu trader dan juga pelaku di pasar modal begitu, dan juga ada Mbak Sandra dari Investasiku di sini. There you go. Welcome guys. Thank you ya udah diundang. Terima kasih loh. Kita yang sore thank you hari karena mampir. ini beneran tadi kita bilang pakai obat kolesterol karena emang daging semua bakalan isinya ya. Betul. Langsung aja kita mulai, saya akan langsung mencatatnya. Siap. Yang perlu Eiza tahu adalah Ko Andri ini katanya pernah dapetin untung lewat saham dalam 1 minggu lebih dari 10 miliar. Can you imagine? Wow. 1 minggu Seminggu. lebih dari 10 miliar uang semua. Atau ada daunnya kok. Tapi boleh trace back dulu nggak kapan mulai berinvestasi gitu ya atau menjadi seorang trader dan Di saham ya, di pasar modal ya. iya, and how did you start gitu? Karena kalau misalnya ngomongin soal seminggu bisa dapat cuan segini, sebulan dapat segini, yang jangka panjangnya dapat segini juga. Kayaknya too good to be true untuk yang baru mau ya. mulai Iya, gitu. iya. Harus tahu dulu dari dari awal-awal perjalanannya. Saya mulai investasi saham sebenarnya dari 2017 sih. Oke. Awalnya trading juga, uang-uang kecil 10 juta gitu, 15 juta, 20 juta. Beneran kok. Iya benar. Terus dulu Dolar. enggak, rupiah. Oke, sorry. Terus seiring berjalannya waktu sering untung nih karena pakai value investing kan, cari saham-saham murah. Cuman modal sabar terus untung. Akhirnya di 2020 saya mulai berani nih taruh. Berarti belum 1M. trading tuh waktu itu. Trading itu Oh, trading. trading. Cuman trade lebih kayak swing. Oke. Seminggu, sebulan, Oke. seminggu, sebulan, tapi untung terus gitu. Untungnya kecil lah, 300.000, 500.000 Percaya. gitu. Jago, ya. itu Iya. jago. Terus Itu di awal-awal tuh ya? Awal-awal, terus jadi pede. Ah. Jadi pede pas 2020 saya punya tabungan 1M tuh dari hasil bisnis gitu ya. Udah saya oke. cemplungin semua 1M. Tapi malah rugi. Serius. Iya, 1M tuh jadi 500 juta. Oh, justru Menyusut 1M ya. tuh menyusut Wah. 50%. Oke. Terus udah gitu karena cuman saya yakin nih kayaknya banyak kan orang-orang sukses di saham kan. Kayak ada Warren Buffett, Pak Lo Yes. Keng Hong. Jadi saya yakin nih kayaknya bisa lah saya bangkit lagi gitu loh. Waktu itu kan Covid ya. Udah gak ada kerjaan lain-lain juga. Jadi ya udahlah, all in aja full time. Ternyata berhasil. Dari Oh, 500 mulai juta ke full time gulung-gulung. trader itu di COVID justru. Di Covid, betul. Kayaknya banyak ini ya miliarder baru yang lahir di COVID. Iya, Covid, iya. betul, Wah, betul. Satunya Ko Andri nih. mungkin bisa mencari kesempatannya atau peluangnya juga, momennya ada, karena justru banyak juga yang pada saat itu it's time for us to save gitu, sebanyak-banyaknya saving juga, nggak untuk nggak untuk mencari resiko yang besar juga. Betul. Gitu. Apa yang bisa dikasih tahu sama orang-orang yang mungkin akhirnya jadi nggak berani kembali lagi gitu karena ya udah menyusutnya trauma gitu, traumaan lah atau nggak sabaran lah, atau pengennya untung terus, kayaknya kalau dengerin success story nggak dikasih tahu tuh yang part itunya. Sebenarnya kan karena saya background dari bisnis ya. Nah di bisnis tuh saya udah dulu sering rugi, ketipu gitu. Jadi kayak udah terbiasa, udah pengalaman. Kalau saya di saham tuh rugi, ya udahlah, kayak sama aja kayak saya bisnis rugi gitu. Cuman skalanya lebih cepat gitu. Kalau bisnis kan mungkin setahun 2 tahun terus baru rugi. Kalau ini mungkin seminggu udah rugi gitu loh. Kalau Derain terlatih patah hati, kalau Ko Andri terlatih rugi ya. Terlatih rugi, bener. Iya. Terus kan saya juga dengar nasihat orang tua saya kan, kalau lu mau untung gede lu harus berani rugi gede. Gitu. Jadi mau untung harus berani rugi. Jangan cuma mau untungnya doang, nggak mau ruginya. Jadi saya udah siap mentalnya saat itu. Berarti memang step one adalah mempersiapkan mental ya? Betul. Kok tapi bicara soal belajar di awal-awal itu tadi, waktu itu belajarnya otodidak atau diajarin sama teman atau gimana? Nah awal-awal saya sebenarnya sering nonton YouTube, terus sering belajar otodidak sih sebenarnya. Otodidak, terus sering ikut seminar juga. Dulu saya ikut seminar saham yang lain-lain gitu loh. Semua seminar saham saya ikut-ikutin ya, saya coba-cobain. Nah dari situ saya tahu ilmu mana yang benar, ilmu mana yang nggak benar gitu loh. Jadinya ya udah saya fokus. Nah terakhir saya dapat ilmu saya sendiri tuh yang di
ini sih akuisisi, merger and acquisition. Oke. Jadi saya fokusnya tuh beli saham tuh yang diakuisisi. Kalau nggak diakuisisi saya nggak beli. Oh gitu. Iya. Itu salah satu ilmu bener yang di pedomani ilmu saya bisa untung ratusan persen tuh karena semua perusahaannya itu perusahaan akuisisi. Gitu. Corporate action, betul. Kenapa ke situ? Karena tren atau enggak, karena saya merasa perusahaan yang diakuisisi itu selalu valuasinya salah, harganya tuh murah. Karena contohnya dia perusahaannya tadi perusahaan kaleng nih, terus tiba-tiba diakuisisi sama sesuatu yang besar gitu ya, dia kan berubah bidang usahanya, jadi dia langsung salah harga gitu, jadi chance dia naiknya tuh tinggi sekali gitu. Secara psikologis mereka belum pede juga kali ya untuk apa ya memperkenalkan wajah barunya, jadi akhirnya mungkin harganya salah, harganya jelek gitu, harganya salah gitu. Jadi di situ saya setiap kali dapat untungnya gede gitu loh. Di sana. Kita akan kupas lebih banyak nanti gimana caranya kita bisa berseluncur dengannya aman gitu ya di pasar modal. Tapi since anyway kita udah di jam 16.04 juga, kita ke Mbak Sandra sebentar. Hari ini ISG ditutup di level berapa Mbak Sandra? Ini kalau kita ini kok masih lihat hijau? masih hijau ya? Iya. Atau di akhirnya ditutup? Coba let me 7.107.52. 7107 merah ya? Enggak masih hijau. Masih hijau. Cuman setelah tadi setelah jam 4 dia turun. Iya. Dari 7.140 ke 7.107.52. Tapi jadinya naik ya harga. Iya, kalau masih dari hari per hari masih naik. Iya. Nah, sektornya itu yang hijau adalah energi, finance, kemudian ada properti. Gitu. Tapi yang paling tinggi itu ada di energi sama finance dan properti. Gitu. Kalau misalnya energi itu karena yang stok minyak US ya lagi menurun ya. Jadi harga minyak tuh energi sekarang naik semua. Ditambah lagi mau yang perang antara Presiden Netanyahu katanya mau mengadakan gencatan senjata ya. Jadi agak di slow down. Terus kalau misalnya sektor banking masih yang kemarin efek penurunan suku bunga dan akhirnya masih pada naik ya. Iya, dan Gubernur BI sangat tepat banget nurunin suku bunga karena setelah semalam data inflasi Amerika itu gak sesuai harapan, jadi inflasinya malah menurun, gitu datanya menurun, jadi ya udah. Dia udah telepon-teleponan juga sama. Udah kali-kalian kali ada janjian ya. Iya kayaknya. Turunin nggak? Untuk menahan ini sekali good afternoon aja langsung. Iya benar. Baru dia ngomong good afternoon doang. Itu orang menurut gue paling berpengaruh di dunia sih. Iya. Baru gitu. Iya. Terus kayak udah bersiap-siap orang-orang di dunia. Untuk Ko Andri sendiri kalau ngelihat sentimen-sentimen pasar tuh adalah salah satu yang dijadiin patokan utama kah atau ada patokan lain yang dilihat sama Ko Andri? Kalau saya patokan utama itu lebih ke perusahaannya sih daripada market global. By emiten berarti. Iya, jadi fundamental. Case by case ya, fundamental perusahaannya. Jadi saya lebih lihat ke mikronya daripada makro gitu loh. Oke. Tapi enggak sama owner perusahaannya. Enggak memutuskan untuk kayak should I buy this in now gitu or not, kayak buy market yang hari ini sedang dipengaruhi oleh apa gitu? Enggak, kalau misalnya saya ketemu nih perusahaan bagus nih, dia baru diakuisisi, kan emang saya fokusnya di merger acquisition ya. Dia diakuisisi, saya lihat pembeli barunya kompeten, saya ikutan masuk, saya ikutan beli seperti itu. Sama itu yang tadi menghasilkan returnnya lumayan. By the owner, itu boleh dijelasin ke kita nggak? Kenapa memilihnya by the owner? Nah, karena saya kan sering ikut-ikut acara venture capital gitu kan, mereka tuh selalu ditanya. Kalau misalnya ada perusahaan yang bagus, tapi ownernya nggak jujur, sama ada perusahaan jelek tapi ownernya bagus nih, selalu pilih yang kedua, selalu pilih orang dibanding perusahaan. Karena orang yang bagus pasti bikin perusahaan ini jadi bagus. Gimana kita bisa mendefine owner ini adalah yang bagus? Dan risetnya gimana? Dari rekam jejaknya. Biasa tuh orang yang jago itu dia udah ada history-nya, dia udah sebelumnya dia udah pernah ngerjain hal yang sebelumnya lah. Gitu ya. Berarti kayak dia udah memang udah ada history. Betul. Gitu ya. Betul. Contohnya misalnya saham akuisisi pertama yang kasih saya keuntungan banyak tuh di Bank Artos sebenarnya. Nah, Bank Artos itu kan diakuisisi sama Jerry Eng. Jerry Eng itu kan salah satu orang yang jago lah di bidang keuangan ya, direktur. Dulu dia direktur Bank Danamon ya. Lalu di situ juga diakuisisi sama Patrick Waluyo, itu investornya Gojek. Ya udah di situ saya all in. Waktu itu duit saya tinggal 500 juta itu tuh. Di momen itu yang termasuk yang 11 miliar itu ya?
Di momen itu kan salah satu yang terbaik. Iya betul, itu akhirnya 500 juta itu jadi belasan miliar. Betul. Dari all in dari satu saham itu gitu. Oh wow. Jadi sebenarnya di saham itu kita nggak perlu banyak menang ya. Kita cuma perlu 1 kali menang tuh udah merubah hidup kita sebenarnya. Kok ini berhubungan juga sama pernyataan Pak Prabowo waktu di tahun 2024 Iya, kemarin. ini cukup kontroversial nih. It somehow looks like a gambling yang dilakukan sama Ko Andri. What do you think about it? Kayak opininya Pak Prabowo kemarin. Kalau jujur kalau yang opini Pak Prabowo saya kurang setuju ya. Jadi sebenarnya sama kayak kita berbisnis nih. Kalau kita misalnya nggak ngerti bidang yang kita kerjain, ya tentunya kita pasti rugi. Kayak contohnya teman kita bikin restoran, terus kita ikut-ikutan bisnis restoran, pasti kita rugi. Tapi kalau kita ngerti apa yang kita beli, yang kita kerjain, pasti untung. Gitu. Nah, menurut saya udah ngerti banget sih di bidang ini. Tapi kemarin ketika pas beli saham itu ada porsi gamblingnya juga kah ketika akhirnya menaruh sebanyak? Nah, sebenarnya semua bidang apapun ya sebenarnya ada little bit of gambling. Saya setuju. Kayak contohnya kita memulai bisnis itu kan nggak 100% sukses ya. Pasti ada chance kita juga fail bisnisnya. Nah, jadi everything itu pasti berhubungan dengan apapun yang berhubungan resiko. Itu pasti ada sedikit gamblingnya gitu. Nggak mungkin kayak 100% pasti untung, itu nggak mungkin. Jadi nggak setuju kalau Pak Prabowo bilang saham itu nggak cocok buat orang kecil karena orang kecil biasanya dimakan sama bandarnya katanya gitu. Saya nggak terlalu setuju sih, nggak terlalu setuju. Karena saya juga awalnya kan dari orang kecil juga. Awalnya masuknya 10 juta, terus 500 juta berkembang gitu. Cuman kita harus teliti aja sebenarnya. Sama lah kayak kita bisnis kan awal-awal kecil nih. Tapi kalau kita teliti tuh kita nggak ketipu gitu. Apa-apa detail yang biasanya orang miss gitu. Iya. Nah, kebanyakan orang tuh dia nggak tahu dia cuma lihat saham ini naik, dia nggak tahu pemiliknya siapa. Nah, terus dia ikutan beli. FOMO. Nah, itu dia akhirnya ketipu gitu. Jadi itu saham gorengan. Ownernya jahat, ownernya nggak jelas, ownernya nggak jujur, ownernya cuma mau exit gitu loh. Nah, kita jangan masuk yang seperti itu. Gimana caranya menentukan owner ini baik atau jahat atau cuma exit strategy gitu. Jadi ini harusnya cewek-cewek bisa nih, biasanya kan suka kepo-kepoin tuh ya. Ini adalah saya di mana ya kan dulu pernah ada pertemuan dengan siapa tanggal segini gitu ya. Harus research orang-orangnya, benar. Saya harus research semua. Termasuk orang-orang di sekelilingnya juga di research. Enggak, direksinya. Oke. Itu saya teliti sama ownernya saya research semua. Kalau kita nggak kenal maka tak sayang. Jadi jangan diinvest kalau nggak kenal. What if ada kasusnya adalah apa ya, newcomer gitu tapi bersinar banget nih. Benar. Ya saham-saham tekno utamanya. Tapi ownernya nggak kenal. Misalnya kita Google kenal. Tapi kita lihat juga valuasi perusahaannya mahal nggak. Biasa perusahaan-perusahaan tekno itu dia IPO valuasi udah terlalu mahal, makanya dia nggak kemana-mana. Jadi how do we know kalau valuasi itu sudah terlalu mahal atau masih? Kalau perusahaan tech itu biasa kan dia udah bakar uang terus tuh. Jadi begitu dia IPO, dia tuh orang dia udah bakar uang selama 10 tahun. Jadi begitu IPO dia mau exit. Nah, beda sama saham itu yang merger acquisition. Dia itu harganya udah 50, udah gocap gitu ya, udah tidur perusahaannya. Terus tiba dia dibeli sama Anthony Salim. Nah, itu pasti dia jadi naik nih. Nah, saya belinya kayak begini, yang jelek jadi bagus. Saya nggak beli yang udah bagus jadi lebih bagus lagi itu susah gitu. Kayak Gojek gitu udah bagus, lebih bagus lagi itu susah gitu. Jadi dilihat saya carinya yang jelek dulu, iya. Yang turn around. Berarti bisa dibilang kalau startup yang udah jadi unicorn, dekakorn, you name it gitu, ketika masuk ke IPO, it's udah overvalued exit strategy. Iya. Kebanyakan udah overvalued. Ya kan aja kita nonton aja. Karena saya udah. Tapi kan FOMO juga kayak, wih 2%. Iya, FOMO. Nah, di Bukalapak saya FOMO rugi 500 juta. Di Goto saya FOMO rugi 1 miliar. BBHI tapi untung gak kemarin? Untung, BBHI untung. Salah satu yang kasih keuntungan besar, betul. Bagger ya. Betul. Karena itu juga akuisisi kan. Dari bank kecil jadi, nah itu pokoknya yang dari kecil jadi besar tuh keuntungannya besar sekali. Seperti itu. Jadi jangan belinya yang udah besar ya, belinya harus yang kecil jadi besar ya. Gitu. Nah, berarti ya kan kalau kita cari yang kecil jadi besar kan semuanya juga pakai hukum piramida. Yang kecil itu banyak. Ya kan bisa pusing dong kalau lihat satu-satu. Enggak, gitu. karena bagaimana membedakannya? Emang pusing sih. Dari setiap tahun itu saham-saham yang diakuisisi itu sebenarnya nggak banyak.
Oh gitu. Nggak nyampe 50 perusahaan. Perusahaan publiknya ya, nggak nyampe 50. Jadi kita cuma perlu pelajarin 50 itu. Udah pasti dapat 1 atau 2 yang bagus sekali. Yang yakin ya. 50 ya. Di 50 itu. Sehari. Setahun lah, setahun. Ya. Iya. Jadi saya cuma fokus di yang sedikit itu, yang merger acquisition itu. Nah, tugas teman-teman jurnalis di pasar modal lah untuk mencari tahu apa saja corporate action yang dilakukan para emiten-emiten ini, perusahaan besar ini ya. Betul. Iya. Wah, seru banget. Betul. Cukup. Tapi memang saat uangnya kecil tuh memang susah cari untung di saham. Tapi begitu uangnya gede memang lebih mudah. Kayak permainan angka gitu loh dia. Dari tafsiran atau kalkulasinya Ko Andri, berapa minimal orang biar bisa melipat gandakan atau berselancar dengan lebih nyaman gitu di pasar modal? Sebenarnya kalau investasi kan bisa dari uang berapa aja, mau dari 1 juta sebenarnya juga bisa. Betul. Tapi kalau menurut saya paling nyaman tuh kalau udah ada 500 juta. Kenapa? Karena 500 juta itu misalnya untung 10%. Kan udah lumayan gitu. Bahkan sebenarnya aku juga sempat dengar ada satu ya aku nggak bisa bilang motivator juga ya, tapi aku mengquote kayak kalau belum punya 1 miliar atau mungkin tidak berani dengan trading 1 miliar gitu ya, nggak usah investasi aja sekalian gitu. Atau nggak usah trading kali. Nggak usah trading aja sekalian. Investasi gitu. lah, investasi. Tapi tetap menurut saya belajar dari uang kecil nggak apa-apa gitu. Cuman memang dia nyamannya kalau uangnya udah 500 jutaan. Karena 500 jutaan kalau 10% kan 50 juta. Iya, betul. Udah lebih dari itu maksudnya gaji kalau kantoran. kita posisinya adalah bergantung pendapatannya dari saham ya. Iya, betul. Ya, berarti betul. Kayak full time investor trader ya. atau full time investor gitu. Jadi kalau mau full time tuh menurut saya harus udah ada 500 juta sampai 1 M baru bisa full time. Kalau sebelum ada uang itu baiknya sembari kerja, sembari usaha seperti itu ya. Benar-benar atau bisnis aja Yes, betul. Interesting. Sama lah kayak teori kita berbisnis kan, kalau misalnya uang kita masih kecil banget, masih 10 juta kan nggak ada modal buat berbisnis. Mendingan kerja dulu. Udah kumpul baru bisnis. Kekumpul lagi baru investasi seperti itu. Berarti Ko Andri ini bukan tipikal investor atau trader yang kalau invest tuh ngelihat dulu kondisi market tuh lagi kayak apa. Justru ngelihatnya case by emiten. Pas lagi marketnya lagi jelek, disitulah kita beli. Masuk ya. Betul. Jangan pas bagus. Ya betulnya begitu sih. Itu betul. Iya pasti orang pengennya belinya di harga murah. Cuman itu orang susah gitu. Susah justru dia malah takut. Ya. Malah takut nih, takut turun lagi gitu kan. Iya. Berarti memang. Mungkin juga boleh kasih tips juga buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu untuk masuk ke pasar modal. Ya belajar dari uang kecil tadi juga gitu. Apa bekal yang mereka harus punya kok? Sebenarnya mereka harus pelajarin sih. Dia ya menurut saya mungkin namanya kita mau jago di suatu hal kita harus belajar dulu. Tentu. Ya. Termasuk saya juga dulu ikut seminar-seminar orang lain juga gitu loh. Belajar dari bukunya Warren Buffett, nonton di YouTube itu juga saya pelajarin juga. Jadi menurut saya harus belajar dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beli mobil tapi belum bisa nyetir kan pasti nabrak gitu loh. Kita belajar nyetirnya dulu baru kita beli mobil. Gitu loh. Jadi sebenarnya belajar dulu lah skillnya lah. Tapi ilmunya nggak susah kok. Basic aja cuman tambah kurang bagi kali itu aja. Dagang ya. Tambah kurang bagi kali tapi dari jumlah uang yang berapa dulu. Tapi banyak. Emang sesederhana itu sih ilmunya. Itu aja sebenarnya. Menurut saya di tahap saya sekarang kan saya udah pernah kerja, udah pernah bisnis, udah pernah investasi ya. Investasi itu lebih gampang daripada berbisnis. Jadi mending jadi full time investor aja. Iya. Lebih gampang lah. Kalau misalnya sama-sama uangnya udah punya misalnya 1 M gitu ya. 1 M, kita punya modal 1 M tuh bisnis tuh lebih susah dibanding kita berinvestasi. Investasi taruh 1 M itu untung ya misalnya setahun 20% 200 juta. Kalau boleh tahu dari total portofolio asetnya Ko Andri berapa besar persen porsi yang dimasukin ke investasi di pasar modal 100% ya? Kalau saya. Di saham? Iya, 100%. Wow. Semua How saya dare you? Makanya ikuti. Saya 100% benar-benar saya all in. Kok. Karena saya memang full time investor, jadi saya memang ini. Setiap hari saya di depan komputer, jadi saya nggak takut. Uang saya liatin terus kok. Jadi nggak ada yang di instrumen lain? Nggak ada. Full semuanya di pasar modal di saham gitu ya? Full. Oh wow. Bahkan kan tadi katanya bro bilang saya seminggu puluhan miliar kan. Terus sekarang saya sehari. Wow. Sehari puluhan miliar. Shiny. Wow, shimmering splendid ya. Langsung pakai lighting kali ya Dia menggulung gitu loh. Iya ya, compounding ya. Iya, dia pertama segini, terus
jadi segini. Jadi keuntungan itu makin besar lagi gitu loh. Oh wow. Seperti itu. Iya. Motivasi itu guys. Jadi dari yang 10 juta investasinya, dia belajar dari uang kecil, kemudian nanti mudah-mudahan bisa jadi orang besar juga. Karena berarti nggak mesti nunggu uangnya banyak dulu ya. Kalau misalnya uangnya udah banyak, abis gitu all in nggak ada ilmunya juga ya. Betul habis juga kan. Jadi sebenarnya di investasi itu modal tuh nomor terakhir. Nomor pertama itu skill dulu sebenarnya. Skill sama waktu sih. Waktu itu sabar ya. Jangan maksudnya mau masuk hari ini besok udah mau kaya gitu, jangan. Saya itulah kesabaran. Atau panasan ya, Panas. kayak semua orang nih lagi turun nih ikut-ikutan jual, padahal besoknya naik gitu. FOMO. Iya, Banyak tuh yang sekarang investor kayak gitu ya. Betul. Terima kasih banyak Ko Andri. Juga ini masih ada QR code nggak di sebelah kita? Ada. Masih ya. Nah, buat yang mau belajar tadi seperti yang dibilang sama Ko Andri, bareng-bareng sama teman-teman yang lain juga bisa scan QR code yang ada di layar ini sekarang. Detikers, di situ ada apa, Mbak Sandra? Ada, kalau teman-teman sini yang mau belajar, kan Ko Andri ada kelas ya Ko Andri ya. Betul, pengen seperti Ko Andri yang dapat multi bagger, ntar mungkin ada di spill diajarin nih caranya gimana ya. Biar seperti kayak Ko Andri nih. Boleh scan barcode. Betul. Di mana? Harusnya di sebelah ini apapun yang Anda lihat ada barcode-nya di depan. Cuma satu kok ya barcode-nya. Benar. Daripada cari-cari koin jagat kan? Iya. Harusnya nggak disebutin itu namanya. Kalau ini udah bukan koin lagi, digepokan ya. Asal tahu ilmunya, belajar dulu juga di situ. Belajar dulu guys bareng-bareng sama teman-teman lain di sana. Terima kasih sekali lagi Ko Andri. Thank you bro udah diundang. Thank you udah diundang. Ngasih engine kita jadi berapi-api lagi gitu. Siap. Dari yang awal-awalnya kayak takut-takutnya mau start fresh gitu, sekarang kita startnya on fire. Pipi kita berdua agak merah kan di sini. Kena tampar tadi. Iya, sakit ya. Karena belum memulai ya. Iya. Gak mau awal-awal memang takut, saya juga takut. Tapi lama-lama ketagihan. Wow. Oke. Emang ada sensasinya dikit tuh. Anyways.